Hai Andika, guys di sini di video kali ini kita kedatangan sebuah paket dari Huawei. Spoiler sedikit, ini adalah tablet dengan harga cuma 1499 atau cuma 1,5 juta aja. Baru dan juga resmi dari Huawei. Tapi seperti biasa sebelum kita mulai videonya, buat kalian yang belum cuci tangan dulu. Kalau udah cuci tangan langsung aja subscribe channel ini, karena di channel ini kita akan membahas informasi menarik mengenai dunia gadget dan juga teknologi yang akan membuat hidup kalian lebih inspiratif dan produktif. Oke, jadi sekarang langsung aja kita buka paket dari Huawei. Yang ini adalah sebuah tablet, namanya Huawei MatePad T8, yang harusnya kalau misalkan video ini saya tayangkan tepat waktu, kalian bisa pre-order mulai hari ini 10 Agustus dengan harga cuma 1499 atau 1,5 juta rupiah. Untuk link pembeliannya seperti biasa kalian bisa langsung cek di kolom deskripsi. Kalau dari segi box agak berbeda ya dengan Huawei MatePad yang sebelumnya kita unboxing. Kalau Huawei MatePad sebelumnya nggak ada gambar tabletnya, sementara untuk Huawei MatePad T8 ini terpampang jelas gambar tabletnya, dan di sini seperti biasa ada Explore It on App Gallery. Dan boxnya polos putih seperti biasa. Kemudian di bagian atasnya terdapat informasi warnanya. Warnanya adalah Deep Sea Blue. Kemudian ROM-nya 32GB, RAM-nya 2GB. Di bagian belakangnya terdapat tulisan diimpor oleh PT Huawei Tech Investment. Jadi udah resmi masuk ke Indonesia, udah TKDN. Jadi kalau dari segi legalitas udah aman. Oke, sekarang langsung aja kita bongkar. Dan ini tablet dengan dimensi 8 inch ya. Menurut saya 8 inch itu cukup portable banget untuk sebuah tablet dan nyaman aja ketimbang yang 10 inch. Jadi di dalamnya terdapat tabletnya sendiri. Kemudian juga ada SIM ejector di sini ya. SIM ejectornya lucu bentuknya seperti ini. Kemudian di dalamnya sini ada buku panduan dan juga ada kabel. Kabelnya ini apakah sudah Type C? Belum. Sayangnya kabelnya masih belum Type C, masih micro USB seperti ini. Jatuh. Kemudian juga ada adapternya yang memiliki output 5 volt 2 ampere, berarti 10 watt. Oke, jadi langsung aja kita bahas untuk Huawei MatePad T8-nya ya. Oke, jadi sekarang langsung aja kita unboxing Huawei MatePad T8 yang bisa kalian pre-order dengan harga hanya 1499 atau 1,5 juta. Dari segi feel, first impresi saya, waduh, ini menggunakan metal ya, nggak pakai plastik, dan dengan harga 1,5 juta pakai bahan metal yang seperti ini, dan dia solid banget. Jadi kalau misalkan kita bending-bendingkan seperti ini, karena terbuat dari metal, kemudian ini juga kaca sepertinya. Waduh, ini 1,5 juta tapi mendapatkan build quality yang sepremium ini menurut saya menarik. Sekarang langsung aja kita coba nyalakan dan kita aktifasi serta kita install untuk beberapa aplikasi benchmark dan juga game. Tapi sebelum itu mungkin kita bahas dulu untuk bagian port-portnya. Di bagian atasnya ada speaker, kemudian masih ada audio jack. Sayangnya tadi di paket pembeliannya kita nggak dapat earphone. Kemudian di bagian belakangnya ada mic, kemudian ada volume up and down dan juga tombol lock dan off. Di bagian bawahnya ada konektor charger yang masih micro USB tadi. Kemudian di bagian kirinya ada slot untuk kita lihat apakah dia support SIM card atau hanya micro SD. Iya, jadi dia cuman support micro SD ya. Sayangnya dia berarti tablet yang Wi-Fi only, belum support untuk 4G ataupun 5G. Dan sekarang langsung aja kita nyalakan dan kita instalasi beberapa aplikasi. Sambil kita tunggu untuk nyala, kita bahas dulu untuk kameranya yang menurut saya juga menarik banget. Karena kameranya ini cukup besar, satu aja tapi besar, dengan kamera bump yang lumayan tebal banget di bagian belakangnya. Dan kamera belakangnya ini memiliki resolusi 5 megapiksel dan untuk selfie kameranya 2 megapiksel, dan seharusnya sih cukup untuk sebuah tablet 5 megapiksel, 2 megapiksel untuk mungkin digunakan untuk conference call ataupun sekolah online. Oke, jadi tabletnya udah selesai kita aktivasi dan juga kita install beberapa software dan juga sudah saya update tadi. Dan sekarang mungkin kita cek dulu untuk HMS-nya ya, karena terakhir saya nge-review Huawei MatePad itu HMS-nya udah lumayan banyak, dan sekarang kita coba lihat ada aplikasi baru apa aja. Untuk aplikasi-aplikasi developer Indonesia juga lumayan banyak, ada My Bluebird, HSB Investment, kemudian ada kami, kemarin terakhir itu ada Ruang Guru, dan ini ada info BMKG, kemudian Rumah Aman dan lain-lain. Kalau nggak salah Siva kemarin udah
membahas HMS yang keren karena sudah 700 juta pengguna worldwide. Dan sekarang langsung aja kita cek mungkin untuk spesifikasinya. Karena di boxnya tadi cuman ada kalau dia octa-core gitu aja, tapi kita nggak tahu dia pakai chipset apa. Jadi langsung aja kita cek di AIDA. Kita langsung aja ke bagian CPU untuk mengetahui chipsetnya. Oke. Jadi untuk chipsetnya dia menggunakan MediaTek Helio P35, sebuah chipset yang memang murah tapi tetap 12 nanometer dengan 8 core. Kemudian untuk sistem konfigurasinya dia menggunakan RAM 2 GB dan memori internalnya 32 GB. Oke, lanjut. Kemudian untuk displaynya dia menggunakan resolusi 800 x 1280, jadi udah XD dengan dimensi 8 inch 188 dpi atau dot per inch dengan 60 Hz dan GPU-nya pakai Power FR ROG GE8320. Kemudian lanjut ke baterainya, dan baterainya ini menjadi selling point dari Huawei MatePad T8 ini karena baterainya gede banget, 5100 mAh untuk sebuah tablet yang harganya cuma 1,5 juta. 5100 mAh menurut saya udah gede banget. Kemudian mungkin kita lihat di bagian device untuk kameranya. Jadi kameranya seperti yang saya bilang tadi, kamera belakangnya 5 megapiksel dan kamera depannya 1,9 megapiksel. Mungkin sekarang langsung aja kita coba untuk kameranya ya. Kita coba dulu untuk kamera belakangnya yang memiliki resolusi 5 megapiksel dan tajam banget ya. Kira-kira seperti ini hasilnya kalau untuk foto. Kemudian sekarang kita coba untuk kamera selfie-nya. Ini fitur beauty-nya saya matikan dulu. Oke, untuk kamera selfie-nya juga oke banget. Face detection-nya juga lumayan cepat. Untuk harga sekitar 1,5 juta menurut saya sih oke banget untuk kameranya. Sekarang lanjut kita menuju ke benchmark. Tadi sudah saya benchmark menggunakan Antutu versi 8 dan Huawei MatePad T8 ini mendapatkan skor yang lumayan, 91.712 dengan detailnya seperti ini. Sekali lagi untuk tablet harga 1,5 jutaan menurut saya sudah cukup oke. Sekarang lanjut kita coba untuk multitouch-nya. Dan dia mendapatkan 10 multitouch. Jadi 10 jari kita itu bisa keregister dengan bersamaan di Huawei MatePad T8 ini. Kemudian lanjut ke real drum. Karena biasanya kalian mengeluh kalau misalkan saya review kok nggak pinggiran layarnya nggak direview juga. Nah sekarang kita coba untuk real drum ini. Apakah di bagian pinggir-pinggirnya bisa keregister? Untuk area pinggirannya sih aman ya, cuman sayangnya speakernya itu ada di sini dan kalau misalkan kita mainkan pasti seperti ini ya. Jadi speakernya tertutupi. Mungkin kalau ditaruh di area sini, mungkin satu di atas atau satu di bawah. Kalau misalkan stereo menurut saya lebih baik. Kalau seperti ini nggak mungkin dong main real drum kayak gini ya kan. Jadi kalau digunakan untuk bermain game, posisi speakernya menurut saya agak kurang. Kemudian lanjut kita coba mungkin untuk bermain Netflix dulu ya. Di sini sebenarnya saya udah download aplikasi game yang banyak banget, ada Mobile Legends, PUBG, COD, dan PUBG Lite. Tapi kita coba dulu untuk Netflix karena saya penasaran dengan layarnya yang memiliki resolusi XD ini di dimensi layar yang 8 inch. Apakah dia cukup nyaman untuk kita coba Netflix kan? Kita coba nonton Boss Baby aja. Nah, layarnya 8 inch ini menurut saya kalau kita gunakan untuk sebentar, kok kenceng banget. Nah, layarnya yang 8 inch ini menurut saya kalau misalkan kita gunakan untuk streamingan itu enak banget karena bobotnya lumayan ringan dengan bobot hanya 310 gram. Jadi kalau misalkan kita streamingan dengan menggunakan satu tangan seperti ini nggak kerasa berat-berat amat. Kemudian untuk panel layarnya yang pakai IPS LCD ini juga brightness-nya lumayan. Padahal kalau kalian lihat reflect lighting saya itu lumayan terang ya, tapi masih cukup terlihat dengan jelas seperti ini. Dan tidak ada perubahan warna kalau misalkan kita gunakan untuk streamingan karena memang layarnya udah IPS LCD. Dan sekali lagi harganya cuma 1,5 juta. Gila ini ya. Huawei memang sepertinya lagi gencar-gencarnya membuat sebuah produk yang murah. Dan kemarin menurut saya tablet yang paling worth it adalah tabletnya Huawei yang MatePad yang harga 4 jutaan. Dan setelah memegang ini menurut saya tetap yang versi 4 jutaan itu.
kalau ini kayaknya segmennya lebih ke sekolah online, kemudian anak kecil. Dan ngomong-ngomong soal anak kecil, di sini juga ada Kids Corner. Nah, dengan Kids Corner ini kita bisa memberikan tablet ini kepada anak atau adik kita. Dan kalau misalkan kita sudah masuk di Kids Corner ini, kita nggak bisa keluar. Keluarnya harus pakai password. Jadi kalau misalkan kita mau keluar, nah harus pakai password seperti ini. Jadi kalau misalkan adik atau anak kita lagi pinjam tablet, kita pinjemi aja yang bagian Kids Corner ini. Jadi biar mereka itu tidak membuka aplikasi yang aneh-aneh lah. Nah, di sini juga ada recorder kameranya untuk anak kecil beda ya. Jadi ada frame-nya seperti ini. Kalau misalkan kita ganti kameranya kamera belakang, nah seperti ini. Ada frame-nya kayak anak kecil yang memang biar membuat anak kecil itu lebih lama gitu loh main tabletnya tapi sambil belajar. Kemudian juga ada kit painting. Nah, kit painting ini tadi juga sudah saya coba, ini saya delete dulu. Dan kalau kalian lihat layarnya ini untuk touchscreen-nya lumayan cepat. Kalau kalian lihat ya, nah gak ada delay sama sekali, padahal ini sudah lumayan cepat. Saya mungkin nanti juga akan saya sedikit slow mo, jadi biar kalian juga bisa lihat. Jadi kalau untuk layarnya menurut saya udah responsif dan oke banget. Sekali lagi harganya 1,5 juta. Kemudian juga ada multimedia, ada drawing, ada recording, ada kamera. Nah, intinya kalau misalkan kita mau keluar, kita harus pakai password. Dan jangan sampai anak atau adik kita ya tahu passwordnya, karena ya mereka bisa membuka aplikasi lain yang seharusnya nggak mereka buka. Kemudian kita coba lihat di bagian quick settingnya ini ada apa aja. Jadi udah ada dark mode, 1,5 juta ada dark mode, berarti dia udah pakai Android 10. Coba kita aktifkan ya. Wah, jadi kita sudah dapat dark mode di harga 1,5 juta, menurut saya menarik banget. Dan juga ada eye comfort. Nah, di sini kita bisa slide kemudian eye comfort. Nah, brightness-nya itu akan mengurangi blue light yang sangat tidak baik untuk mata. Jadi kalau kita pakai eye comfort, kita bisa baca apapun dan gak akan lelah. Oke, sekarang mungkin saya bonusi untuk COD ya. Kita coba bermain game Call of Duty Mobile. Untuk game-game lain kita akan bahas di reviewnya. Dan untuk baterainya yang 5100 mAh ini, Huawei mengklaim kalau video playback itu bisa tahan sampai 12 jam. Cuman saya nggak berani mengasumsikan kalau dia udah bisa 12 jam karena saya belum pernah coba. Jadi nanti aja di reviewnya. Dan untuk adapternya cuman 5 watt, jadi seharusnya 5100 mAh adapter 5 watt. Mungkin ngecasnya akan 2 sampai 3 jam. Tapi nggak masalah kalau misalkan memang bener-bener bisa 12 jam daya tahan baterainya. Dan sekarang kita coba untuk bermain game sebentar aja dan tanpa saya measuring dengan FPS. Jadi untuk measuring dengan FPS mungkin kita coba aja di reviewnya ya menggunakan Geekbench. Oke, sekarang kita coba untuk bermain game COD Mobile sebentar aja ya, sambil kita lihat seberapa performa dari MediaTek Helio P35 dengan RAM 2GB di Huawei ini. Atau kita lihat di bagian settingannya ya. Waduh, kok udah perang gitu ya. Kita coba lihat audio dan grafiknya. Jadi kita dapat grafiknya itu autonya di low dengan frame rate-nya medium. Dan sekarang langsung aja kita coba. Dan buat kalian yang player 4 jari seharusnya sih lumayan kalau misalkan menggunakan tablet ini. Ini mana musuhnya ini? Oke. Dapat 1 kill. Cuman ini ya menurut saya bagian ini loh, apa namanya, speakernya yang tadi yang saya bilang ada di bagian sini. Seharusnya kalau ada di bagian atas atau di bawah ketika bermain game nggak akan ketutupan dia. Oke, dapat 2. Untuk layarnya karena dia udah support dengan 10 multitouch ya, jadi udah enak banget. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja ya video unboxing dan juga sedikit hands-on dari Huawei MatePad T8 yang bisa kalian pre-order mulai hari ini. Kalau misalkan saya uploadnya pas tanggal 10 Agustus. Dan saya nggak bisa ngasih kesimpulan lebih, tapi first impression saya dengan 1,5 juta dengan build quality yang sesolid ini karena bagian framenya metal, belakangnya metal, dan kalau kita bending-bendingkan seperti ini udah lumayan kuat loh saya ya. Jadi udah solid banget kalau dari segi build quality. Kemudian juga ada fitur Kids Corner yang menurut saya sih kalau kalian gunakan untuk sekolah online, kuliah online, untuk adik-adik kalian dengan harga segitu menurut saya worth it banget. Dengan chipset yang bisa saya bilang menarik banget, 1,5 juta Helio P35 2GB dengan ROM 32GB. Oke, jadi cukup segitu aja video unboxing dan juga hands-on dari Huawei MatePad kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Nika Budi and see you on the next video.